Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang di malam hari ini telah memberikan kemudahan pada kita semua untuk melanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang dikategorikan sebagai al-jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas. Dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang pada malam hari ini memasuki al-haditsu al-khamisu wal arba'un, hadis nomor 45. Hadis nomor 45, beliau berkata, An Asmar bin Mubarris, dari sahabat Asmar bin Mubarris radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslim fa huwa lahu. Yang artinya bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa lebih dahulu sampai kepada suatu perkara dari orang muslim lainnya, maka dia lebih berhak atas sesuatu tersebut. Hadis ini riwayat Abu Dawud dalam sunannya nomor 3071. Jadi hadis ini para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah menjelaskan tentang bahwa sesuatu itu menjadi milik orang yang pertama kali menemukannya atau sampai kepadanya. Sebelum kita baca keterangan dari kandungan hadis ini, yang
ini bernama Asmar bin Mubarris. Beliau jarang dikenal ya. Di sini disebutkan keterangan bahkan yang meriwayatkan hadis dari beliau hanya anak wanitanya, ya, anak perempuan yang bernama Aqilah. Tidak ada para perawi lainnya. Jadi intinya beliau sahabat yang jarang memang meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Adapun penilaian ulama terhadap hadis ini, ya sebagaimana yang insyaallah kita sudah ketahui bahwa dalam penilaian ilmu hadis sama seperti pendapat fikih, pasti ada silang pendapat sesuai dengan kapasitas keilmuan para ulama masing-masing. Di kitab ini Syekh As-Sa'di rahimahullah cenderung meriwayatkan hadis tersebut. Artinya secara tidak langsung berarti beliau menganggap hadis ini bisa diamalkan, sahih kalau bahasa lainnya. Tapi dari sisi ulama lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Al-Irwa Al-Ghalib. Karena di dalam hadis ini kata Syekh Al-Albani ada orang-orang yang tidak diketahui. Sehingga para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, bagi ulama yang mensahihkan tentu pasti ada kandungan pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Dan bagaimana dengan ulama yang melemahkan seperti Syekh Al-Albani? Bagi ulama yang melemahkan hadis ini, menjelaskan isi dari hadis ini itu didukung oleh riwayat lain. Walaupun dari sisi jalur riwayat hadis ini lemah, tapi isinya, ya, cerita yang dimuat di dalam redaksi hadis ini diterima. Karena disebutkan dalam riwayat lain, bisa kita lihat riwayat Imam Bukhari nomor 2335 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ammara ardan laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha." Barang siapa yang mengelola tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, tanah mati atau tanah yang tidak berpenghuni, maka barang siapa yang mengelola tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia lebih berhak memiliki tanah tersebut. Ini hadis dari Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 2335. Dan dari hadis ini juga Urwah bin Zubair, ya, radhiyallahu taala anhu berkata, inilah yang menjadi dasar keputusan Umar dalam masa kepemimpinannya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyelesaikan sengketa manusia berdasarkan orang yang pertama kali menemukan. Kalau yang ditemukan itu tidak ada pemiliknya, ya, tidak ada pemilik, kalau itu hanya menggunakan Allah. Artinya dia orang pertama yang menemukan, atau dia orang pertama yang mengelola. Tidak ada pemilik yang mengaku atau membawakan bukti-bukti itu telah dimiliki oleh orang lain. Maka ketetapan Umar bagi yang pertama mengelolanya. Ya. Maka dari hadis ini, hadis Bukhari tadi, para ulama memberikan kesimpulan bahwa
kalau di dalam hadis tadi, ya, siapa yang mengelola tanah tidak bertuan, tidak ada pemilik, maka dia lebih berhak untuk memiliki tanah tersebut, sehingga dikiaskan, ya, dianggap sama dengan perkara-perkara mubah lainnya. Bagi siapa saja yang lebih dahulu terhadap sesuatu, dia lebih berhak dengan sesuatu tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, baik dari sisi ulama yang mensahihkan hadis ini atau yang melemahkan riwayat hadis ini, terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau yang mensahihkan sudah jelas. Adapun yang mensahihkan berdasarkan riwayat Bukhari yang tadi telah disebutkan. Maka di antara pelajaran dalam hadis yang mulia ini bahkan menjadi sebuah landasan pokok dalam ilmu fikih. Para ulama memberikan sebuah kaidah, yaitu man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu biha. Dalam kaidah ilmu fikih disebutkan, siapa saja yang lebih dahulu baik menemukan atau mengelola sesuatu yang mubah, ini yang menjadi poin pentingnya. Ya, barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan atau mengelola sesuatu yang mubah, para ulama menjelaskan sesuatu yang mubah ini adalah sesuatu yang bukan dimiliki oleh seseorang atau tidak dikhususkan bagi seseorang. Ini syaratnya. Artinya kalau ini tidak terpenuhi, ya dia nggak ada keberhakan. Ya, walaupun dia lebih dahulu mengklaimnya, tapi ternyata yang dia klaim sudah ada pemiliknya atau sudah diberikan untuk orang lain, sudah dikhususkan. Dia tidak tahu, maka dia tidak bisa menganggap itu miliknya. Maka kata para ulama, barang siapa yang lebih dahulu menemukan atau mengelola sesuatu yang mubah, yang tidak bertuan, tidak dikhususkan bagi seseorang, maka dia yang pertama menemukan lebih berhak dengannya. Ini kaidah dalam ilmu usul fikih. Para ulama yang dimuliakan oleh Allah, ya, dari hadis ini dan kaidah yang disebutkan tadi, para ulama menyebutkan beberapa contohnya. Sebagai bukti, hadis yang ringkas ini diterapkan di berbagai kejadian-kejadian. Di antara contohnya, di sini Syekh As-Sa'di juga menyebutkan seperti seseorang yang lebih dahulu menghidupkan tanah yang mati. Ini tadi yang kita isyaratkan. Menghidupkan tanah yang mati seperti kata beliau dengan menggali sumurnya atau menggali tanahnya untuk dibuat sumur, atau dengan mengalirkan air ke tanah tersebut, atau dengan mendirikan bangunan seperti diberikan pagar, ya, menunjukkan ada yang mengelola, bukan sekedar dipatok, dipatok tanah, tapi dikelola. Tanah yang mati tadi dikelola oleh orang yang pertama menemukan. Di dalam Islam, bagi yang pertama menemukan sesuatu yang mubah, maka dia berhak dengan sesuatu tersebut, dengan catatan tidak ada penghuninya, pemiliknya, dan bukan dikhususkan punya orang lain. Bukan dikhususkan seperti kata Syekh As-Sa'di di sini, tanah itu belum dibatasi atau ditentukan oleh penguasa. Ya, kalau tanah itu sudah menjadi milik penguasa, sudah dibatasi, dikhususkan, maka yang lebih berhak tentu bukan orang yang menemukan. Ya, kadang-kadang tanah itu tidak diberi tanda yang jelas, misalnya dia menganggap dia pertama yang menemukan, padahal surat-suratnya ini milik negara misalnya, maka dia tidak berhak mengklaim dia orang yang pertama menemukan tanah tersebut.
Seperti contoh lainnya para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang lebih dahulu menangkap atau membunuh hewan buruan, baik hewan buruan di darat atau di laut, mungkin memancing. Maka siapa yang lebih dahulu menangkap buruannya atau yang lebih dahulu senjatanya mengenai hewan tersebut sehingga hewan itu mati, yang lebih berhak dengan hewan yang diburu tadi orang yang pertama. Walaupun kita pertama melihatnya, ya kita orang pertama melihat ada hewan yang bisa diburu, tapi kita kalah cepat dengan teman kita yang langsung membidik hewan tersebut sehingga mati. Tidak bisa kita menganggap saya cuma lihat, kamu kan saya beritahu misalnya. Kalau tidak saya beritahu, kamu nggak membidik. Dalam Islam yang lebih dahulu dengan sesuatu itu dia yang lebih berhak. Ya salah kita, kenapa kita lihat dibiarkan kan begitu? Harusnya pas kita lihat langsung kita buru binatangnya, kita jadikan sebagai target tadi. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, begitu juga dengan seseorang yang lebih dahulu berada di tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Seperti kata para ulama, seorang yang berada lebih dahulu duduk di masjid, maka tidak boleh orang yang terakhir datang memerintahkan yang lebih dahulu untuk pergi, geser dan semisalnya, menganggap dia punya sesuatu di masjid itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang lebih dahulu berada di tempat yang menjadi fasilitas umum itu hak dia, duduk di tempat yang dia inginkan. Jangan kita yang terlambat mengatakan saya biasa duduk di sini, kamu menggeser cari tempat lain atau yang semisal. Ya, atau di tempat-tempat lain antrian. Ya. Kita yang datang belakangan dalam antrian jangan menyerobot orang yang di depan. Orang yang di depan lebih berhak mendapatkan antrian terdepan karena dia lebih dulu datang ke sana. Ya. Begitu juga kalau yang dimuliakan oleh Allah, contoh lainnya seorang yang lebih dahulu meminang wanita, melamar. Maka yang lebih dahulu melamar atau meminang, dia lebih berhak dengan lamaran tersebut selama lamarannya belum ditolak oleh pihak wanita atau dia belum membatalkan lamarannya. Jadi jangan ditikung ya. Kalau kita mendengar saudara kita meminang seorang wanita, biarkan dia selesaikan urusan lamar-melamarnya. Kalau sudah kita dengar ada pembatalan dari pihak wanita atau dia yang tidak melanjutkan, barulah kita masukkan lamaran. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yaktubu ba'dukum ala khitbati akhihi. Janganlah salah seorang kalian melamar wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Ketika Nabi melarang, berarti hukum asalnya haram. Ya. Suatu larangan di dalam agama kita ini hukum asalnya haram sampai datang sesuatu yang menggeser hukum itu, baru menjadi makruh. Kalau tidak ada yang menggesernya, maka dia tetap dalam hukum asal. Seseorang yang menikung lamaran orang lain haram dilakukan. Bagaimana pernikahannya mau diberkahi kalau dari awal caranya sudah tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang kalian melamar wanita yang telah dipinang oleh orang lain, hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dan lahul khatibu, sampai pelamar pertama meninggalkan prosesnya. Meninggalkan prosesnya bisa karena ditolak oleh pihak wanita sehingga tidak lanjut, ya, atau dia sendiri yang memutuskan lamaran tersebut. Atau kata Rasulullah, ya dan lahul khatibu,
atau telah diizinkan oleh pelamar sebelumnya. Dia izinkan karena dia tidak lanjut, ya, dia serahkan orang lain. Ini diantara contoh yang dimuat dari hadis ini. Orang yang lebih dahulu dengan sesuatu, dia lebih berhak. Sedangkan yang datang terakhir, dia menunggu sampai yang pertama menyelesaikan sesuatu itu. Contoh yang lain, yang terakhir, yang bisa kita bawakan di malam hari ini, ya, seorang yang lebih dahulu melakukan transaksi dengan orang lain, transaksi jual beli. Ya, ada hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 2564. Ya, dalam sahihnya nomor 2564, Rasulullah alaihi salatu wasallam di awal hadis menjelaskan seorang muslim merupakan saudara bagi seorang muslim lain. Ini harusnya sikap kita sesama kaum muslimin, menganggap mereka seperti saudara kita sendiri, kecuali ada hal-hal yang harus, ya, menjadikan kita menyelisihi mereka. Itu ada bagian tersendiri. Secara umum, seorang muslim dengan muslim lainnya itu bagaikan saudara. Lalu kemudian Rasulullah perjelas bagaimana bentuk persaudaraan sesama muslim. Maka Rasulullah jelaskan, maka janganlah dia menghinakan mereka, merendahkan mereka, mendustakan mereka, atau berbicara dusta kepada mereka. Lalu di akhir Nabi katakan, dan janganlah salah seorang mereka membeli terhadap transaksi saudaranya. Para ulama menjelaskan, ya, yang dimaksud dengan membeli transaksi dari saudaranya, dari Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, misalnya seseorang calon pembeli ingin membeli kepada si A, penjual A. Kita sebagai penjual yang B mendengar transaksi itu, memotong transaksi keduanya, menawarkan barang yang kita miliki lebih murah, lebih bagus, padahal transaksi masih berlangsung. Ini namanya kita membeli transaksi saudara kita, ya, kita serobot transaksi mereka. Ulama lain menjelaskan bisa juga, ya, membeli transaksi saudaranya seperti kita yang mendengar saudara kita ingin membeli barang, terjadilah tawar menawar dengan penjual. Maka kita masuk, kita tawarkan, saya berani membeli dengan harga yang lebih tinggi, padahal belum selesai transaksi pertama. Ini juga termasuk yang dilarang di hadis Nabi tadi. Maka berdasarkan hadis ini, siapa yang lebih dahulu dengan sesuatu, dia lebih berhak, baik dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli. Sebagai penjual, kita sesama penjual, biarkan dia bertransaksi dengan saudara kita, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau dia lebih dulu ditawarkan atau dialaku barangnya, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki dari yang lain. Jadi para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan bahwa seseorang yang lebih dahulu dengan sesuatu dari kaum muslimin lainnya dalam hal-hal yang mubah, tidak ada pemilik, tidak ada yang mengelola, belum ada yang melakukan, maka dia yang lebih berhak dengan sesuatu tersebut. Sebagai penutup dari bab ini, ya, kalau di hadis ini, setelah tadi kita lihat hadisnya dan contoh-contohnya, itu terkait dengan interaksi kepada sesama manusia, ya, kepada sesama hamba, bahwa orang yang lebih dahulu dengan sesuatu memiliki
keistimewaan dalam tanda kutip yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu juga para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah seorang hamba dengan Allah, interaksi hamba dengan Allah Ta'ala juga sama. Siapa yang lebih dahulu bersegera dengan ketaatan dan kebaikan, maka pahala yang dia terima itu lebih besar dari yang lainnya. Tidak sama para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berlomba dengan kebaikan dengan orang yang tidak berlomba dengan kebaikan. Dua hal yang beda. Walaupun sama-sama melakukan ibadah yang sama, sama-sama sholat di masjid, tapi yang satu datang ke masjid sebelum azan, yang satu datang ke masjid terlambat misalnya, atau setelah takbir, atau setelah lewat beberapa rakaat, pahala yang didapatkan berbeda. Ya, tidak sama seorang yang lebih dahulu melakukan kebaikan dengan orang lainnya. Dari mana kesimpulan ini bisa kita ambil? Bisa kita lihat hadis Al-Imam Bukhari nomor 580 dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shaffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, seandainya manusia itu mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam seruan azan dan saf yang pertama. Keutamaan di dalam azan maksudnya dia bersegera ke masjid, baik ketika azan itu berkumandang atau sebelum azan. Artinya dia dapatkan azan berkumandang di masjid, atau paling tidak dia dapat sholat di saf pertama. Kalaulah manusia mengetahui, kata Nabi, keutamaan yang terdapat dalam azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi. Tidak bisa didapatkan karena hadiahnya terbatas, keutamaannya besar dan terbatas. Bisa didapatkan kalau mau diundi, untung-untungan. Nah, kalau rezekinya dia bisa dapat, kalau nggak rezekinya dia nggak dapat. Kata Nabi, tidak bisa didapatkan kecuali dengan diundi. Sungguh, kata Rasulullah, mereka rela untuk melakukan undian tersebut agar mendapatkan keutamaannya. Dari hadis ini sudah tergambarkan di benak kita betapa besarnya keutamaan tersebut. Sampai-sampai kita nggak rela kalau nggak dapat. Kalau ada cara walaupun kecilnya untuk mendapatkannya, kita mau ikut. Ya, mudah-mudahan kita yang beruntung. Kan gitu kan, orang yang ikut undian, ya kemungkinan dia dapat sekian persen dari ribuan orang yang ikut. Tapi namanya keberuntungan saya tahu. Ya, tetap juga dia ikut undian tersebut. Walaupun dia sudah yakin, mungkin namanya nggak akan terpanggil. Tapi karena besarnya keutamaan yang dia bayangkan, ya kalau di dunia mungkin harta yang akan dia dapatkan, dia rela untuk ikut. Ya, walaupun terkadang seorang menjerumuskan kepada kerusakan dunia. Ini seperti itulah keutamaan azan dan saf pertama, yang menunjukkan orang yang pertama berbeda dengan orang yang bukan pertama. Di hadis ini juga sama, riwayat Bukhari nomor 841 dan riwayat Muslim nomor 850 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan keutamaan orang yang bersegera datang untuk sholat Jumat. Insyaallah kita semua sama tahu hadis ini. Kata Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, lalu dia segera pergi ke masjid di jam pertama,
dia orang pertama di masjid, tidak, di jam pertama, di awal waktu, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta yang paling gemuk. Ya, seakan-akan dia berkurban sendiri satu orang, yang dia kurbankan unta yang gemuk, yang mahal. Lalu siapa yang datang di jam kedua, berarti orang sudah mulai waktunya sudah mulai berkurang. Maka dia seperti berkurban dengan sapi betina. Sapi betina, ya, bukan sapi jantan. Artinya keutamanya lebih berkurang. Ya. Siapa yang datang di jam ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan domba yang bertanding. Siapa yang datang di jam keempat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam kecil. Nilai pahala yang dia dapat. Dan yang terakhir, siapa yang datang di jam kelima, seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Berapa harga telur para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah? Seperti itulah pahala yang dia dapatkan ketika waktunya semakin dekat dengan waktu sholat Jumat ditegakkan. Dan apabila imam telah keluar menuju masjid untuk berkhutbah, maka malaikat pun turut hadir sambil mendengarkan nasihat. Artinya tidak ada lagi pahalanya. Ya, kalau dia datang setelah imam naik mimbar khutbah baru datang ke masjid, ya, pahalanya tentu berkurang atau nggak ada sama sekali. Kenapa para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah? Karena pahala dalam ibadah besar kecilnya sesuai dengan segera tidaknya seseorang menggapai kebaikan tersebut. Sehingga yang dinasihatkan oleh para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan beberapa ulama salaf lainnya mengatakan bahwa idza futihal babu, ya, idza futiha laka babul khair falyusari ilaihi fa innaka la tadri mata yughlaqu babuhu. Apabila dibukakan kepadamu di hadapanmu pintu-pintu kebaikan, maka segeralah masuk di dalamnya, segera untuk meraihnya. Mengapa para ikhwan? Karena kita tidak mengetahui kapan pintu kebaikan itu ditutup. Kalau pintu kebaikan itu sudah tertutup, tidak ada jaminan dia bisa terbuka kembali. Ya, kesempatan itu hanya sekali. Ya, kedua kali hanya Allah yang mengetahui. Maka kata para ulama salaf, kalau memang dibukakan di hadapan kita kemudahan untuk berbuat kebaikan yang bisa kita lakukan di hidup ini, maka segeralah untuk melakukan. Karena khawatir ketika pintu itu tertutup, kita tidak lagi mampu untuk menggapainya. Wal'iyadzubillah. Bahkan ada hadis, ya, sebagai ancaman juga dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang menunda-nunda kebaikan. Ya, ini nasihat kita semua. Di antaranya riwayat Imam Muslim nomor 438. Ya, dalam Sahih Muslim nomor 438, Rasulullah SAW disebutkan pernah melihat beberapa dari para sahabatnya yang menunda-nunda untuk maju ke saf pertama. Para sahabat di sini mungkin jadi para sahabat yang baru masuk Islam. Ya. Adapun para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, tentu nggak diragukan bagaimana, ya, antusias mereka, ambisi mereka untuk menggapai kebaikan. Jadi kita tidak ragukan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu nggak ragu menyumbang seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulullah. Jadi kata para ulama, sahabat di sini mungkin jadi yang baru masuk Islam, belum mendapat ilmu yang banyak dari Rasulullah. Maka ketika Rasulullah melihat mereka berlambat-lambat untuk datang ke masjid atau untuk datang ke saf pertama, Rasulullah berkata, "Taqaddamu fa'atammu biya wal yatamma bikum man ba'dakum."
maka segeralah kalian maju ke depan dan jadikanlah aku sebagai imam kalian. Dan hendaknya orang sesudah kalian berimam kepada kalian, membuat saf itu di belakangnya, yang di depan setelah sempurna. Sisi pendalilannya, wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Dan senantiasa suatu kaum terbiasa memperlambat sholatnya sampai akhirnya Allah membuat mereka terlambat. Dalam kalimat ini ada dua penjelasan dari para ulama. Apa yang dimaksud Allah membuat mereka terlambat? Yang pertama, kata para ulama, Allah menghukum mereka sehingga menjadikan terlambat untuk sholat sebagai kebiasaan. Jadi para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Bila kita mendapati diri kita terbiasa menganggap remeh terlambat sholat, bisa jadi itu hukuman dari Allah. Jangan dianggap remeh. Yang namanya hukuman ya, bisa jadi itu sebagai istidraj dari Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, kata para ulama, Allah menunda, menjauhkan rahmat dan surganya dari mereka, karena mereka suka memperlambat-lambat dari kebaikan. Maka Allah juga memperlambat-lambat untuk memberikan rahmat kepada mereka, memperlambat memberikan nikmat surga kepada mereka. Walaupun mungkin dapat, tapi dapatnya terlambat. Ini akibat para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah karena menunda-nunda dari kebaikan. Wal'iyadzubillah. Dan kata para ulama, ya mungkin saja ya kedua penjelasan yang disebutkan berlaku dari hadis tadi. Ditambah lagi dalam ayat ya surat At-Taubah ayat 46. Ketika Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'udda walakin karihallahum bi'atsahum fasabbaqahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kata Allah dalam Al-Qur'an menceritakan di antara sifat orang-orang munafikun di zaman Nabi, kalaulah mereka mau benar-benar berangkat untuk perang, niscaya mereka siapkan perbekalan untuk itu. Namun Allah Ta'ala tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan semangat mereka untuk berangkat. At-Taubah ayat 46. Dari ayat yang mulia ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, fahdar fattish idza ra'aita nafsaka mutakasilan 'anil khair akhsha an yakuna Allah karihan bi'atsaka fil khair. Maka wahai kaum muslimin, berhati-hatilah, waspadalah apabila kamu melihat dirimu bermalas-malasan mengerjakan kebaikan. Aku khawatir Allah Ta'ala membencimu untuk termasuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ini merupakan alarm bahaya ketika kita mendapati diri kita nyaman di atas kemalasan dari beribadah kepada Allah. Ya, itu bukan suatu hal yang membanggakan, bukan sebuah prestasi ketika seseorang menjauh dari kebaikan, bukan sebuah kemajuan ketika seseorang terlambat dari kebaikan atau menunda dari kebaikan. Bisa saja Allah tidak suka kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan itu sendiri, maka kita dijauhkan dari mereka. Wal'iyadzubillah. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, fi hadhihi al-ayati tahdzirun syadidun liman ra'a min nafsihi annahu musabbatun 'an ta'ati. Maka ayat ini hendaknya menjadi peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang melihat dirinya
suka memperlambat dari ketaatan kepada Allah. Fala'allallah ta'ala kariha an yakuna hadzal rajul min ibadihi al-muti'ina lahu. Maka bisa saja kata beliau, Allah Ta'ala membenci orang ini untuk termasuk hamba-hambanya yang taat. Ini kan bahaya. Kalau Allah sudah benci kita untuk taat, siapa yang bisa memberikan kita hidayah selain Allah? Ya. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, nasallallahu ta'ala an yu'inana 'ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadati. Ini termasuk doa Nabi juga ya. Kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk membantu kita selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan baik dalam beribadah kepada Allah. Termasuk bentuk kebaikan dalam beribadah kepada Allah, segera untuk melakukan kebaikan tersebut dan tidak memperlambat-lambat. Karena orang yang memperlambat-lambat dari kebaikan, bisa saja dia jauh dari rahmat Allah, dan pahala yang dia dapatkan tidak seperti orang yang pertama dengan kebaikan tersebut. Inilah para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita baca untuk malam hari ini. Kurang lebihnya wal'afu minkum, jazakumullahu khairan, fa ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha